Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim ulama, para pemirsa dari channel Sanupa ini, dan khususnya warga Nahdliyin di Kecamatan Pagu, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir puasa kita hari ini, sambil menyambut iftar berbuka puasa, ada satu hal yang kita bisa bicarakan walaupun tidak langsung berkaitan dengan puasa. Kali ini saya ingin menyinggung satu tema, yaitu bagaimana keemasan Islam atau masa keemasan Islam itu pernah terjadi, atau dalam bahasa Arabnya kapan al-asru az-zahabi itu pernah terjadi di kalangan umat Islam. Kapan golden age itu pernah terjadi dan dialami oleh umat Islam, yang pada saat itu Islam menjadi superpower, Islam menjadi kekuatan utama di dunia ini. Pemirsa, secara runtut sejarah, sebelum Islam ada masa keemasan sebenarnya dalam ilmu pengetahuan, yaitu di masa Yunani. Di masa itu banyak para ilmuwan, filosof yang tampil serta bisa memberikan pengaruhnya yang luar biasa di dunia pada saat itu. Sehingga kalau kita lihat di masa Yunani itu pengetahuan begitu bisa berkembang dengan baik. Namun dalam catatan sejarah kemudian masa itu menjadi gelap. Bahkan pengetahuan seolah-olah mandek. Khususnya di masa kehidupan orang-orang Kristen, yang masa itu terus berlangsung turun hingga kepada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi menghadapi satu masa yang kita kenal di dalam sejarah. Ini disebut dengan masa jahiliyah atau zaman jahiliyah. Kanjeng Nabi kemudian mencoba dengan izin dan ridha Allah untuk mengubah masa yang sebelumnya gelap, yang jauh dari pengetahuan itu, bagaimana kemudian menjadi masa yang tumbuh kembali, yang didasarkan atas Islam dengan segala parameternya. Dan terbukti bahwa Kanjeng Nabi ternyata bisa meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang kemudian membawa perkembangan Islam selanjutnya. Walaupun di masa beliau ini belum nampak banyak ilmu pengetahuan yang muncul, tetapi dasar-dasar yang beliau terapkan, yang beliau ajarkan ini sungguh memberikan support serta dasar yang luar biasa, yang diikuti oleh para sahabat, para tabi'in selanjutnya. Di masa kekhalifahan ini mulai banyak bermunculan ilmu pengetahuan, baik di bidang sains, teknologi, ekonomi, apalagi di dalam keagamaan. Dan masa itu sungguh kemudian memunculkan satu masa yang begitu luar biasa, yang bahkan sejarah mencatat 2/3 dunia ini dikuasai oleh Islam ketika itu.
masa itu berlangsung kurang lebih pada abad ke-4 sampai ke-5 Hijriah, atau tepatnya di mana Imam Al-Ghazali khususnya pada saat itu menjadi ikon bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa berkembang dengan baik. Jadi masa keemasan itu ternyata muncul dari umat Islam, bukan dari orang-orang di luar Islam. Pada saat Islam sudah maju, bahkan salah satu bukti kemajuannya adalah saat itu Islam atau orang-orang Islam sudah menemukan berbagai alat persenjataan modern, bagaimana arsitek itu berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana peralatan peperangan, namanya adir itu, pakaian atau baju perang. Sementara di luar Islam, khususnya di Eropa, waktu itu masih masa-masa tradisional. Masyarakatnya masih hidup nomaden dari tempat ke tempat lain tanpa ilmu pengetahuan yang memadai. Namun setelah abad ke-5 Hijriah itu, atau kalau di masa abad ke-12, Islam mengalami kemunduran. Kemunduran itu sedikit demi sedikit kemudian menampakkan keruntuhannya sampai pada akhirnya di abad 17 itu Islam benar-benar sudah dikalahkan oleh Barat, dalam hal ini Eropa dan Amerika, yang mereka sebenarnya belajar dari Islam sebelumnya, tapi Islam sendiri di dalam masyarakatnya kemudian mengalami kemunduran. Nah, pada era itu mengapa terjadi kemunduran? Para ahli mendeskripsikan bahwa kemajuan Islam sebelumnya itu didasarkan pada kemampuan para ulamanya untuk menyatukan antara ilmu umum dan ilmu Islam. Tidak ada paradok, tidak ada dualisme. Jadi para ulama ketika itu bisa memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama. Seorang agamawan sekaligus seorang saintis. Demikian pula sebaliknya. Nah, pada era-era berikutnya itu nampaknya kemudian para ulama mengambil spesifikasi yang umum kurang menguasai agama atau sebaliknya. Inilah yang menyebabkan ketidakpadunya antara ilmu umum, sains, pengetahuan, dan agama ini kemudian membawa pada pemahaman Islam yang kurang paripurna. Untuk itu Kanjeng Nabi jauh-jauh hari sebenarnya telah memprediksi akan ada masa-masa seperti itu. Bada'al Islam ghariban wa sayakunu ghariban kama bada'a. Islam itu lahir dalam keadaan asing, kemudian pada saatnya akan asing kembali. Islam lahir kalau dari orang pertama tadi tidak dikenal oleh orang, tapi kemudian mengalami masa-masa keemasan, dan kemudian pada masanya entah sampai kapan, hari ini atau kapan, akan mengalami keterasingan lagi. Tapi Kanjeng Nabi menyampaikan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang ada dalam kondisi asing. Para pemirsa, kesimpulannya bahwa Islam hari ini masih berada pada posisi belum yang dominan. Bahkan dari sisi jumlah, Islam masih kalah dengan agama lain. Islam baru menempati posisi kedua. Ini mengalami atau menunjukkan bahwa kita ada kemungkinan dua. Apakah bisa menjadi superpower lagi atau bahkan menurun pada masa-masa berikutnya. Yang bisa menjawab adalah kita, anak keturunan kita, semua yang mengaku dirinya Islam. Dan Nahdlatul Ulama khususnya, saya yakin
telah menyiapkan generasi mudanya bagaimana agar bisa memberikan warna Islam berikutnya, bukan sebagai konsumen tetapi sebagai produsen, bukan sebagai objek tapi sebagai subjek. Dan ini tantangan yang harus dijawab oleh kita semuanya untuk menyiapkan Islam yang tidak lagi gharib, yang tidak lagi asing, tapi Islam menjadi agama dominan di dunia ini. Dan kita meyakini Allah Maha mengatur segalanya, dan kita hanya bisa berusaha agar apa yang terjadi berikutnya adalah hal-hal yang sesuai dengan keinginan Islam menjadi agama yang jaya di muka bumi ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan umat Islam khususnya di Kecamatan Pagu makin hari makin bersemangat untuk talabul ilmi, walaupun hanya 7 menit dalam kultum menjelang berbuka puasa ini. Selamat, dan kalau ada kekurangan mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.